Mulai ya? Ya. Mulai. Oke, welcome back Superhero. Superhero. Aman ya semuanya ya? Aman, bro. Balik lagi Ini acara ke apa sih? Sofia Channel. Kali ini gue ditemani oleh sahabat gue dan partner juga. Ini ada Mas Alfa. Halo, gua Alfa. Sebagai apa? Sekarang posisi gua di account manager Sofia. Oke, nah ini sebelahnya juga ada sahabat kan, partner in crime kan? Sahabat di kantor aja Di sih. kantor aja. Iya, Pak. Di luar enggak ya? Kita belum pernah keluar kantor bareng. Kalau di luar mungkin ke depan kali ya. Bisa kita nongkrong bareng di luar Iya. jam kantor 1 minggu lah. Aduh, itu Tapi kerja juga nggak sih? Ada juga kan yang minta divisit juga kan di hari libur. Oke, perkenalan diri siapa? Gue Ilham di kantor sebagai Gue Ilham di kantor sebagai kenalin gue Ilham. Oke. Sebagai akun eksekutif di Sofia. Oke. Mas, Bawahannya. ngomongnya ke situ, Mas. Bawahannya Mas Alfa ini, weh. Nggak ada bawahan-bawahan. Nggak ada bawahan. Setara semua. Iya. Oke, setara. Itu namanya Setara. terintegrasi. Iya. Satu dan kita lainnya. kita tuh setingkat semua kok. Sama-sama bawahan. Betul, itu gue sepakat. Masih di bawah ya? Sama-sama di bawah. Masih merangkak ya? Masih berangkat Masih kita. merangkak. Ibarat kata bayi baru lahir kemarin kan, tahun kemarin. Ya, cocok. Kita umurnya masih terhitung jalan 9 bulan ya, Pak ya? Umur apa nih? Umur di Sofia lah. Iya, gua sama dia kebetulan masuknya berbarengan. Kayak kurang lebih masih di bawah 9 bulan sih, bener. Iya, ya. Heeh. Jadi masih prematur juga di Sofia. Betul, betul. Tapi kerjaan aman ya? Gue pinjam waktunya kayak gini ya. Aman. Kebetulan Aman. sih udah Kebetulan dia udah chief. Udah chief. si target. Dia udah chief, Jadi kebetulan. Paling tinggi bro. Iya, bener. ini. 150%. Wah, ini bentar lagi dia masuk nih di best achievement gitu kan. Amin. Pertama kali. Amin. Pertama kali. Dan terakhir kalinya. Jangan. Oke, ini berarti lu berdua seharian job desk-nya ini ya, bareng customer atau menangani apa request, keluhan kah atau apa terkait customer? Sebenarnya sih kalau dari sisi kerjaan antara gua sama Mas Ilham itu berbeda. Nah, oke. Jadi Sedikit berbeda. Sedikit berbeda, Sedikit benar. Gua AM, Mas Ilham AE. Gua fokus ke customer repeat, Retention. retention termasuk menghandle aduan. Oh, oke. Kalau lu Gua garda terdepannya Sofia sih. Kalau mungkin nggak ada omset kita berdua ya, Pak ya. Agak susah ya ngegaji karyawan-karyawan kantor. iya. Jadi sebenarnya Ini bercanda ya? enggak, ini serius. Ini serius. Ini serius. Iya, gue nggak bakal cut ini kok. Tenang aja. Ini serius. Tolong di-cut kameranya. Ini serius. Agak mengganggu ya. Ya itu jadi antara gua sama Ilham tuh tupoksinya sebenarnya kurang lebih mirip. Jadi tetap menghandle customer, tapi jenis customer yang berbeda. Ah, gitu. oke. Supaya dengar pengalaman dari lu berdua terkait customer experience, bro. Menarik ya, kami. Nah, menarik. Karena Kenapa nih? Menariknya agak ini ya, agak mengembuskan nafas dulu nih. Ada apa nih? karena karakter orang-orang customer Sofia itu beda-beda. Iya, Pak. benar. Oke, beda-beda. Jadi kita tuh beda kalau kayak misalnya kita jualan mobil, orang tuh udah paham gitu mobilnya tuh kayak gini. Yes. Tapi kalau di Sofia itu karena kita apa ya, specialty khususnya di souvenir, jadi customer tuh banyak yang punya keinginan-keinginan khusus gitu. Ya kan? Request. Ya, alhamdulillah dari Sofia bisa request ya, bisa kita penuhi juga ya, sama ya. Alhamdulillah sih gitu. Sejauh ini sih gitu. Iya, sejauh ini bisa kita request maupun permintaan-permintaan unik juga bisa kita request. Oh. Contoh, Customer gua ada yang pernah request kipas. Kipas. Iya. Apa? apa nih? Bukan rajut itu yang di gini kayu. Iya, lu tahu gak kipas yang ini, kipas yang Temari. kondangan? Kondangan. Pernah ada yang nanya ke gua, "Mas, bisa nggak kita request ini gitu? Dikasih logo gitu." Oh. Tapi itu bisa nggak dilakuin sih? Di Sofia? Kayak gitu iya. Oh, bisa dong. Oh, bisa, Itu serius? bisa. Kita tuh pengusaha. Apa aja diusahain. Oh. Iya. Bahasa lainnya palu gada. Kalau nggak ada. Apa aja Lu diusahain. minta, gue Gua sediain. ada gitu kan. Ada buat lu gitu. Bener. Tapi jadi itu fix waktu itu. Sayangnya nggak jadi sih. Gue ada lagi sih. Tadi benar kata Mas Alfa kalau misalnya kita tuh bisa ngusahain apa aja, Pak ya. Benar. Contohnya kayak Oke. pernah ada 2 customer gue, dia itu request brand besar ya, masuk dia punya contoh brand besar, masuk ngasih sampel ke gue.
terus Mas ini bisa nggak tolong dibikin semirip mungkin gitu kan. Akhirnya deal gitu jadi gitu. Dan akhirnya kita bisa memuaskan ekspektasi mereka gitu. Dia ngasih brand besar, Mas tolong bikin imitasinya dong, bahasa kasar gitu Mas, imitasinya. Bener. Akhirnya bisa gitu, jaket, tas gitu kan. Oke, sebelum pembahasannya menyelam lebih dalam gitu kan, sebenarnya gue secara fondasi tuh pengen tahu sih pengkategorian atau macam-macam customer tuh ada apa aja sih, ada levelnya nggak sih gitu, atau yang kalian pahami selama bertemu customer tuh apa, ada perbedaan nggak customer A dan customer B gitu, apa gitu? Mas Alfa nih guru gue nih. Sebenarnya kalau dari treatment ya, di Sofia itu tidak ada membedakan. Oke. Mau itu customer new, customer repeat, kita tuh nggak ada membedakan ya. Even customer yang cuma beli receh sampai customer Iya. yang omsetnya besar banget, kita sama-sama treatmentnya sama gitu. Iya, kita tidak ada membedakan gitu. Kan mungkin kalau di tempat-tempat lain itu ada perbedaannya gitu. Kalau Oke, di kita, iya. kalau di kita tuh sama aja, nggak ada perbedaan treatmentnya. Tapi memang secara pengklasifikasian juga kita ada. Oke. Contoh customer prioritas, loyal customer atau new customer gitu. Paling sih itu aja yang kita klasifikasikan. Kalau dari Ilham gimana? Ini tolong dikat ya. Gue mikir dulu. Bagaimana Iya, customernya itu karakteristiknya. karakteristiknya? Betul. Kalau di gua sih unik-unik ya, bro. Jadi customer itu benar kata Ilham, ada yang perfeksionis, ada juga yang Iya aja. iya aja. Oh ngikut ya, mau Iya. ditawarin ini. Iya, Oh ya Pak, ini iya. betul sesuai ini ya. Iya. Habis itu tanda tangan LPO kan, ujung-ujung, loh Pak saya nggak mau yang ini kemarin. Kok bisa? Kan dia udah menyetujui di hari Iya, awal gitu. jadi ada juga customer yang unik seperti itu. Jadi dia nggak, customernya mungkin kurang fokus karena kesibukannya. Oke, iya. Jadi ketika dia menyetujui LPO kita atau lembar persetujuan order kita, dia tanda tangan doang, bro. Tapi ada juga yang customer yang bener-bener teliti banget, Detail ya. detail. Contoh Contoh nih, biasanya ya bagian customer itu yang paling sering itu, bukan sering ya, bahasa yang paling major di kita itu dia cuma lihat desain gambarnya aja. Tapi ada customer yang benar-benar nanya detail kayak aturan-aturan kita, aturan refund, aturan pengiriman, aturan misalnya kayak kesesuaian warna, denda. Ada juga cuy yang kayak gitu. Oke, tapi let's say ya, misalkan nih, kalau ada ya, kalaupun nggak ada secara teori atau SOP di teman-teman aja gitu, misalkan ada kesalahan yang terjadi di antara customer atau misalkan dari internal gitu, itu service dari teman-teman itu gimana sih untuk mencegah, karena kan kita nggak mau ya customer itu dapat bad experience, akhirnya ya nggak ke kita lagi gitu kan, benar, kayak benar. gimana tuh? Gua nih. Iya, Lu kelamaan mikir keluarin. Kalau dari Sofia itu kita punya standar. Sofia itu punya standar bagaimana cara menangani aduan. Sampai pada waktu itu pas gua sama Ilham masih dia kan tukang spesial aduan ya, spesial aduan. Iya, jadi kita sampai dibikinin sesi khusus sama BOD kita untuk bagaimana cara menangani aduan gitu. Nah, aduan itu sebenarnya kalau dari kita itu ada beberapa tipe ya. Aduan yang memang datang dari customer, contoh customer yang nggak teliti, atau aduan yang memang dari produksi kita, tapi itu sangat jarang terjadi. Nah gitu. Aduan itu juga ada beberapa versi. Nah, aduan yang paling sulit ya, yang sering terjadi itu adalah ketika aduan itu datang dari customer yang mepet, bro. Tapi mepet itu berapa hari sih? Apa dia ini gue telepon kan, halo bro, gitu, gue butuh tar sore gitu ya. Nah, lu buatin itu deh. pernah ada juga. Iya. Tapi ada emang secepat itu. Mepet itu berapa hari, berapa jam gitu menurut kalian? Nah, keuntungan di Sofia ya, kita tuh bisa produksi mepet. Betul, Oh ya, betul. Bisa, benar. Jadi dalam kuantiti berapa itu? Jadi gini, di Sofia ini kan kita punya produk ready stock nih. Kita punya gudang yang ada produk ready stocknya, beberapa produk. Dan kalau misalnya produknya itu ready stock, misalnya customer minta hari ini, tapi masih di jam kerja ya, dia minta dikirimkan besok sore, asal produknya ready stock, dan asal juga dia tidak custom, itu bisa kita provide. Dan teknik brandingnya juga nggak yang neko-neko banget. Iya, teknik gitu brandingnya kan. yang simple kayak sablon atau misalnya laser atau stiker, itu masih bisa tuh cepet. Tapi kalau misalnya teknik brandingnya sulit, itu perlu waktu. Tapi selama-lamanya kita paling cepat bisa 3 hari. 2-3 hari sih harusnya. 2-3 hari? Asal ready stock ya, asal ready stock gitu. Itu dengan kuantiti berapa dan jenis produknya apa itu? Misalkan kayak produk yang besar gitu seperti tas, pouch atau tumbler atau gimana? Kalau itu lagi-lagi mas, lagi-lagi kalau produknya ready stock, kita bisa provide
sesuai dengan kuantitas yang ada di gudang kita ya. Iya, benar. Jadi gitu. berbagai macam kategori kalau memang ready stock itu tetap bisa ya Bener. diusahakan. Sepakat. Kuantitinya pernah ada yang handle berapa waktu itu dalam waktu segitu ya? 100 gue pernah. 100 100 pieces. Kalau Itu cuma 2 hari. Iya, 2 hari. 2 hari 100 piece. Apa itu produk waktu itu? Kebetulan pulpen sih. pulpen ya. Oh, kalau pulpen itu sebenarnya challenging. Cuma by the way, pulpen Sofia itu bukan pulpen 1000 yang ada di Ah, iya, fotokopian. itu ya. Iya. Di 50.000 sampai 100.000-an. Nah, itu kan kayak bukan yang cuman disablon, cuma kayak harus di laser gitu loh. Iya. Itu lebih bagus, Bener. dan lebih apa ya? Jadi keren lah. terkadang tuh kita mikir kan, wah pulpen doang nih bro. Tapi kalau lu lihat nih langsung ke gudang, tim kita tuh bener-bener teliti cuy. Untuk ngerjain satu pulpen aja. Satu pulpen. Satu pulpen aja. Dan lu bayangin kalau kayak dia 100 pulpen tuh gimana tuh? Betul. Karena Kecil banget ada kan? proses ya. Betul. Iya, proses. benar. Teknik brandingnya kecil, itu yang pertama. Yang kedua, kita itu Oh. ada 2 kali quality control, after produksi sama before pengiriman. Oh, benar. Itu sih yang bikin Sofia itu minim aduan. Minim Karena aduan. 2 kali Benar. quality control. Benar, kalau itu benar. Gua baru-baru ini ada terima 320 pieces. ready stock. Jadi dia order lenyap nih. Dari salah satu perusahaan besar. Oh, yang Bali itu ya? Bukan. Oh, bukan. Ini Sinarmas. Oh, kalau Bali nanti gue ceritain. Itu lebih seru lagi, Bro. Itu gue hampir ke Bali. Itu keren banget, itu keren banget. Iya. Dia nyari volunteer. Ada yang mau ke Bali nggak? Iya, itu ada yang mau ke Bali gak? Tapi gue cerita lenyap dulu nih ya. Oke. Jadi dari perusahaan besar Sinarmas. Oke. Jadi perusahaan besar Sinarmas order sekitar 310 pieces lenyap. Nah, jadi sebenarnya waktu produksinya itu nggak terlalu mepet 10 hari. Tapi si bapaknya itu pengen ada sampel. Nah, sampel itu takes time 3 hari di kita. Oke. Produksi, pengiriman. Jadi kurang lebih produksinya itu dipotong hari libur itu cuma sekitar 4 hari. Dan lenyap kulit nih bro, kita bisa produksi 3 hari doang, 310 pieces. Sekitar itulah. Dan alhamdulillah ya, walaupun 310 pieces dan produknya itu berbahan dasar kulit, tidak ada aduan sampai sekarang. Dan malah bapaknya happy sama kita gitu. Walaupun teknik brandingnya cukup sulit ya, karena Oh iya, kalau misalkan pouch itu kan dia harus ada berbagai macam ya, bisa sablon, iya benar. bisa Laser, laser. bisa debos juga. oh, Debos, gitu. debos. Debos, ya. iya benar. Gitu. Itu lenyap ya. Tapi ini dari berbagai macam customer ya. Pernah nggak sih ketemu sama customer yang banyak requestnya gitu? Ketemu ya secara langsung gitu? Pernah nggak itu banyak? Oh, pernah. Ini yang Bang Madi Diva yang kemarin. Silakan. Jadi gue udah bikin visual, udah gue kirim juga. Habis itu gue kasih LPO dan invoice kan. Akhirnya gue datang lah ke sana dengan bawa berbagai macam contoh produk gitu kan. Iya. Produk yang ibunya request anyway. Oke. Terus sampai sana, itu gue meeting sama sekitar 4 sampai 5 orang lah di satu ruang meeting gitu. Terus somehow ibunya tiba-tiba, "Mas, saya punya tas bagus nih mas, tolong dong bikinin imitasinya mas." Itu sih, itu di luar ekspektasi karena barang yang gue bawa itu yang udah jadi potensi dealnya. Tiba-tiba oke. ibunya nggak tahu kepikiran dari mana, tiba-tiba dia bawa tas merek brand. Nah terus akhirnya kita disclaimer dulu ke ibunya, ibu kita butuh text time untuk produksi sampel 1 piece gitu kan. Oke. Akhirnya kita ternyata ekspektasi gue kan 1 minggu ya, karena sampel itu kan bahannya tricky, bahannya request, iya, betul. habis talinya request, pokoknya request semua lah. Sampai sama akhirnya ternyata cuma 1 hari kan, Oh, 1 sampel. hari besok jadi. Sampel. Jadi hari ini gue kunjungan, lusa gue kunjungan lagi. Untuk apa? Untuk ngasih sampel yang udah jadinya itu. Ibunya kaget karena, wah Sofia seperfect ini ya, bikin imitasinya 1 hari jadi. Kemudian ya udah include dengan brandingnya juga gitu, sesuai sama customer, malah melebihi ekspektasi customer. Itu sih yang akhirnya ibunya langsung deal 1000 piece. Wow. 950 piece. Wow. Gitu. 1000 ya jatuhnya ya? Iya, hampir Itu 1000 tas ya? lah. Itu tas. Cuan dong. Makanya gue cek. Cuma gara-gara itu doang. Tapi menarik ya maksudnya. Menarik karena gue juga ada kawan juga misalnya di beberapa company yang seperti itu. Di industri yang mungkin cukup sama ya dalam pengrajin gitu kan. Karena requestnya adalah tas ya, dimana itu kan beda dengan bahan-bahan yang sifatnya pabrikan gitu kan. Ya, Dia sangat menggunakan
full mesin ya. Betul. Berarti kan diproduksi bisa cepat gitu. Betul. Nah ini tuh gimana ceritanya bro? Maksudnya menjahit tapi langsung selesai cepet itu gimana? Bener. Di samping komposisi barangnya itu kan beda-beda ya, nggak cuma Yes. satu kain doang, ada Yeah. berbagai macam lapisan, berbagai macam Oh jenis iya, kain. betul. Dan teknik branding yang itu yang bikin customer takjub tuh kok bisa 1 hari jadi gitu sih. Oh. Lebih ke situ sih Pak. Benar. Kayak ibarat kata Roro Jongrang bikin candi 1 hari, sama Sophia juga begitu kan. Bedanya dia candi kita tas itu aja kan. Ya dia pakai jasa Jasa jin. Oh jadi Sophia rahasianya itu ya pakai jasa jin ya? kita bukan ketok magic kok. Tapi itu salah satu keuntungan di Sophia karena kita ini punya produksi yang lumayan besar. Jadi kita bisa nge-provide produk itu secara cepat. Walaupun produknya jahit 1 hari yang tadi kayak Ilham bilang. Tapi itu sampel ya bro. Yes. Kalau produk massal tentu kan perlu Perlu waktu waktu, extra ya. ya. Gitu. Yang beli sampai lu dibeli tiket ke Bali PP tuh gimana ceritanya tuh? Jadi gini ceritanya. Itu bener-bener awal gua seminggu gua jadi CRM, account manager. Oke. Masuk nih jam 12 malam 12 malam chat. masih lu balas bro? Ya balas lah. Masih lu balas? Potensinya lumayan cuy. Jam 12 malam? Iya. Ya, berarti itu sisi positif lu nggak tidur cepet ya? Iya, benar. Dia kan professional overthinker ya. Kalau malam-malam tuh overthinking dulu gitu. Jadi di Sophia itu ada salah satu kewajiban oke. kita sebagai seorang AE ataupun AM Yang megang kontak lah ya. itu untuk membalas customer secara cepat. Cepatnya tuh berapa menit? Standar kita 1 menit. 1 menit di bawah 1 menit? Maksimal 1 menit? Maksimal 1 menit standar ya. Rata-rata Gila. tuh kita punya sekitar 14 AE dan AM sekarang. Itu rata-rata jawabnya tuh 1 menitan. Wow. Even kecuali di hari libur ya bro. Iya, Kalau iya, di hari iya. libur terkadang kita agak lambat balasnya. Iya. Tapi kalau di hari kerja malam itu terkadang masih kita balas. Nah, jadi ceritanya itu masuk tuh di hari Rabu malam. Rabu malam. Oke. Rabu malam ada permintaan sekitar 300 pieces lanyard tisu. Nah, 300 pieces lanyard tisu, bapaknya itu minta dikirim hari Jumat. Tapi Oke, ke Bali. Sebentar, ini berapa hari berarti? Berarti jatuhnya tuh cuma sehari. Cuman sehari? Cuma sehari. Karena jam 12 malam dong. 12 Nggak mungkin malam. kita telepon, bro, lu buatin jam 12 malam Iya, kayak udah istirahat benar. ya orangnya. Jadi jam 12 malam dia order, Yes. terus bapaknya tuh bayar itu baru sore hari. Di hari Kamis. Di hari Kamis. Di hari Kamis sore hari. Harus jadi hari Jumat di siang hari. Dan dikirim ke Bali. Dan dikirim ke Bali. Nah, pening tuh awalnya tim Sophia. Bagaimana caranya mencari jasa pengiriman ke Bali Yang cepat. yang cepat. Yang cepat. Oke. Tapi inilah salah satu kehebatan dari tim pengiriman Sophia. Sebenarnya kita nemu tuh bro, jasa kirim titip sama maskapai. Oh, itu pengirimannya FOB atau bagaimana? FOB yang diantar ke kapal atau? Jadi pengiriman yang titip maskapai kita Iya. ngantar ke maskapai, baru nanti bapaknya ngambil di maskapai. Oh, Gitu. Berarti kalau gua asumsikan nih, Sophia udah selain ya kerjasama dan berpartner untuk memproduksi, untuk ekspedisi Iya. pun berarti udah sekelas forwarding udah main ya? Oh, kita udah main. Wah gila sih. Jadi kita tuh udah lumayan. punya kerjasama sama salah satu jasa kargo terbesar di Indonesia. Sebentar, gue mau salim dulu dah pokoknya. Buat teman-teman. Gila nih, customer reference gitu. Kita sudah Makin menarik. bekerja sama nih sama salah satu jasa kargo, Central Cargo. Oke. Sama kalau jasa pengiriman yang Wanda Service itu kita Lalamu. Nah, Iya. jadi kita udah kerja sama tapi masih under itu ya. Iya sih, ya. Nah, kalau yang cerita si bapaknya itu udah kita ketemu nih. Kita udah ketemu jasa pengiriman yang bisa langsung nyampe di hari Jumat. Nyampe di hari Jumat. Nyampe di- beneran itu? nyampe di hari Nggak Jumat. nyasar ke Madura dulu atau kemana gitu? enggak nyasar. Dia nggak nyasar dulu ke Cisauk, nggak nyasar lah. Nggak tiba-tiba jauh Dia nggak nyasar dulu kemana, jadi langsung nyampe. Cuman si bapaknya ini punya bukan trauma ya, tidak percaya sama jasa pengiriman. Oke. Even kita tersisu. trust issue bener. Even kita bilang ini titip maskapai pak, kami jamin gitu. Langsung kita serah terima ke maskapai, tapi si bapaknya nggak percaya. Akhirnya Akhir ya, bapaknya bilang, Mas, saya belikan tiket PP mau nggak? Wow.
Pening nggak Le? Tiket PP untuk Ke Bali lu ya? Iya, satu Nganter orang. langsung berarti. Nganter langsung, bawa tuh. Diambil Berarti dong. port to port ya? Kenapa? Diambil dong. Awalnya diambil. Oke. Awalnya diambil, udah izin tuh bro ke BOD kan. Kembali dibayarin kan? Ke Bali dibayarin, diizinin BOD, udah ngomong juga nih sama orang tua kan, mau ke Bali gitu. Pas pagi harinya si bapaknya bilang, Mas, di cancel dulu ya yang pengiriman yang tiket ke Balinya. Kebetulan saya dapat teman yang kebetulan mau ke Bali juga, jadi lebih efisien yes. juga untuk dia Ya, gitu kan. betul. Ya tapi setidaknya bisa kita ambil di sini. Menurut gua adalah Sofia ini kalau ada customer mepet, ada orderan yang banyak, kita bisa provide sama kita nggak lepas tangan. Benar-benar. Kita usahakan semaksimal mungkin customer itu tetap terpenuhi kebutuhannya. Iya, tetap permintaannya kita penuhi gitu. Walaupun Benar-benar. mana ada bro, lu Walaupun impossible lah. ibaratnya impossible gitu ya. misalnya kayak lu barang baru siap jam 12 siang hari Jumat, Sorenya sampai Bali gitu. sorenya udah harus ada di Bali. Sorenya Impossible udah kan? harus di Bali ya? Tapi dari impossible itu jadi possible di Sofia. Karena apa, Pak? Karena dedikasi kita, CINTA kita terhadap customer. Oke. Apa salah satu value kita? Care. Kita care terhadap customer. Jadi ya memang teman-teman ini kan berarti monitoring juga ya, maksudnya dari hulu ke hilir ya. Benar. Enggak kan kadang ada juga gini bro, Kalau soal hilir nih. Agak seru nih bicara soal hilir. Takut keceplosan hilirisasi. Ya karena beberapa company ya, beberapa perusahaan itu cukup selesai ketika mereka mendapatkan value yang ditukarkan. Bahwasannya ya udah mereka udah masuk nih, lu jadi customer gue gitu kan. Lu udah masukin duit ke gue gitu. Ya udah sesuai invoice dan lain-lain. Setelah itu ya udah gitu. Lepas tangan gitu kan. Pasangan. Karena mereka mikirnya gini, banyak ya. Ketika sudah dikirim tuh udah tanggung jawab ekspedisi. Tapi itu masuk gak ke experience? Gue kan nggak tahu nih sebagai customer dan manusia gitu kan ya. Kalau masalah ekspedisi nih, Iya. kita tuh sebenarnya punya banyak cerita. Jadi sebenarnya dari Sofia kita mengirimkan kepada ekspedisinya itu tuh sesuai waktu. Tapi ternyata di ekspedisinya bermasalah. Iya. Nah kalau itu lebih baik tuh file ceritakan. Gimana tuh? Gimana tuh Pak? Ekspedisi bermasalah nih. Iya. Tunggu sebelum masuk ke situ gue pengen bilang kalau aduh lupa lagi gue. Menjual value itu lebih impactful daripada kita cuma sekedar jual produk. Transaksional ya. Transaksional bener. Karena kalau jual value itu bakal lifetime lifetime dia ya tidak terdikotomi dengan hal-hal produk jelek nih enggak. Karena dia kita ngejual value gitu. Benar. Itulah yang kenapa pada akhirnya banyak customer yang retention ya, yang balik lagi gitu ke Sofia. Yang setelah itu bisa sampai 10-20 kali beli gitu. Ya karena apa? Lagi value gitu ya. Iya, kita sih. Kita bukan hanya ngejual barang, tapi value juga. tapi kita ngejual value dan kita bertanggung jawab sampai barang itu diterima di customer. Betul. Pun kalau misalnya ketika barangnya aduan, ya kita pertama ada garansi, dan kita nggak lepas tangan tadi benar kata Alfa. Benar. Kita tanggung jawab atas kerusakan, keterlambatan, benar. itunya sih. Tanggung jawab itu sampai mana sih? Maksudnya Nah, bicara soal tanggung jawab nih, masternya aduan. Aduh. Enggak, maksudnya lu pernah tanggung jawab, maksudnya dari company kalian berdua tuh pernah sampai effortnya tuh sebesar apa gitu untuk Jadi, tanggung jawab ya? Kita tuh sebenarnya ini lebih ke arah cerita sama Tufel sih jatuhnya. Tapi gue membantu siapa tuh dia lupa gitu. Jadi poinnya itu adalah kita sudah kirim barang tadi gue bilang tepat waktu ke mana namanya, ke jasa pengiriman. Turns out jasa pengirimannya itu yang gue sebutin nama, dia punya sistem setor dulu di gudang. Oh, jadi mengendap dulu di gudang. DC Cakung. DC Cakung, mengendap dulu di DC Cakung. Emang DC Cakung. Oh, iya. Tapi ke DC Depok. Gue nggak tahu sih kalau dia oper-oper kemana ya. Jadi ngendap dulu di DC Cakung Tapi kayaknya bahasanya. DC Cakung di hide aja deh. Itu contoh. Nah, jadi ngendap dulu di DC Cakung. Lalu pada waktu itu, mungkin kalau di perusahaan lain kali ya, atau mungkin di toko lain, toko sebelah gitu kan, ya bukan tanggung jawab gua. Kita udah nyerahin gitu kan. Kita nyerahinnya sesuai dengan schedule gitu. Namun ternyata dari customer tidak trust gitu. Ibaratkan khawatir terlambat. Nah, karena mengendap di DC Cakung ini lumayan lama. Apa yang Sofia lakukan? Manusia ini datang cuy ke DC Cakung. Oh iya? Iya, ke gudang berarti? Ke gudang. Maksudnya untuk narik produknya, kita pindahkan ke jasa pengiriman yang lain. Yang lebih cepat. Yang lebih cepat. Cuman ternyata itu juga pengalaman pertama kali ya. Iya.
ternyata nggak boleh tuh ada barang keluar dari sana ya ternyata ya. Aku dikira pencurian. Iya. Akhirnya ya dilala tuh di saat itu juga ada customer juga yang bawa polisi kan. Jadi ya serius itu kayak jadi memudahkan aja sih karena kita bawa polisi. Kita bawa aparat. Jadi kayak perizinan lebih dimudahkan. Gitu. Akhirnya kita bisa memenuhi ekspektasi customer sih, bisa sampai walaupun dengan ya lebih banyak alurnya aja sih. Dinamikanya ketika jadi mungkin sebagai gambaran customer itu punya kayak ibaratkan kantor cabang di Jogja atau di Malang. Nah, si PIC-nya ini di kantor pusat di Jakarta. Nah, PIC ini yang membantu kita untuk mengeluarkan barang itu dari DC cakungnya si pengiriman itu untuk kita pindahkan ke pengiriman yang lain. Bener. Karena kalau kita cuma bawa label Sofia doang, nggak mungkin tuh keluar barang dari DC cakung. Karena dikira pencurian. Iya kan? Kayak kita harus bawa aparat yang legal secara negara. Ya untuk ngambil alih kalau itu tuh punya barang gua gitu. Oh iya, karena ya mereka juga tetap punya SOP. Iya benar, punya tanggung jawab juga nggak boleh ngeluarin barang kecuali kurir. Iya. Gitu kan. Nggak perlu jadi kurir masnya? Kebetulan enggak sih. Lalu bukan jadi kurir sampel. Kan juga. Iya. Gitu. Kurir sampel. Jadi itu pengalaman yang sangat menarik sih. Jadi kalau dibilang Sofia termasuk yang tanggung jawab, bukan hanya ketika yang tadi gue bilang, bukan hanya ketika barang sudah jadi, tapi sampai pengiriman pun kita bantu handle gitu. Oke, ini cukup menarik ya terkait experience yang menyulitkan nggak atau enggak ya? Enggak sih, ini Itu- bukan kesulitan. Itu bukan menyulitkan sih, lebih ke arah pengalaman kita sih. Oke. Pengalaman Sofia challenging gitu jadi ya? challenging jadi kita juga belajar. Jadi kan di Sofia itu punya bukan moto ya bahasanya. Sofia itu ingin menjadikan karyawan itu bukan sebagai karyawan, tapi mendidik untuk menjadi entrepreneur di Sofia. Waduh. Gitu. Jadi ketika kita entrepreneur, kita kan pasti dihadapin sama tantangan-tantangan tuh. Benar, berarti Nah, rasa ownership itu dibangun untuk teman-teman juga jika Iya. itu di tataran staff. iya kan seperti benar. itu ya? Di tataran bawahan seperti kita ini juga udah dibangun sama Owner. sama BOD sama tim untuk bukan kita sebagai sales pada umumnya, tapi kita sebagai lu yang memiliki gitu loh. Lu yang bertanggung jawab terhadap customer lu gitu dari hulu ke hilir. Gitu. Customer tuh cukup banyak ya keinginannya, kategorinya. Tapi yang akhirnya kan kalau teman-teman tuh menyadari gitu bahwasannya, oh ternyata dari keseluruhan banyak varian customer, ternyata yang diinginkan tuh cuma 2 gitu, atau cuma 1 gitu. Nah, hal-hal itu tuh apa gitu? Kalau gua lihat tuh customer itu lebih ke arah trust. Trust itu yang sulit dibangun. Nah, Dan gimana cara Sofia membangun trust itu, Pak? Iya, kayaknya itu lebih cocok. Lu tuh di sini sebagai yang menjawab, bukan sebagai FC, bro. Benar. Jadi narsumnya lu doang sih sebenarnya. Iya, kenapa jadi gue narsum? Jadi lebih ke arah trust yang. Iya. Nah, customer itu kalau yang gue lihat pengen yang seamless. Karena seperti yang kita tahu, kalau kita dulu mencari souvenir ya, lu itu harus datang kemana sih? Ke pasar SMK, ke Mangga 2. Oh iya. Tapi sekarang customer Yang ada tokonya. Yang ada tokonya benar. Di Sofia ini yang tadi gue bilang seamless. Jadi customer tinggal by WA, kirim foto yang dia mau, kirim desain yang dia mau. BTW kita free design ya. Nah, itu salah satu keuntungan Sofia. Jadi di kita itu beberapa kali customer itu tidak punya ide gitu. Atau datang ke kita tuh polosan, hanya memberikan kayak semacam logo. Tapi mereka ingin kayak, Mas tolong ditambahin ya, kita pengen ada background ya. Nah di Sofia, kita tuh punya desainer. Itu tuh tim desainer itu ada cukup banyak ya? Ada cukup banyak lah. Kurang lebih di bawah 10 lah bahasanya. Oke. Enggak, di atas 4. Di atas 70 lah ya? Di atas 70, ya benar. Gede banget tuh BTW. Jadi kita punya tim desainer yang dimana kalau lu mungkin dulu kalau ibaratkan hanya beli souvenir di toko, itu kan nggak desain dari lu sendiri. Oke. Nah kalau itu customer datang ke kita seamless by WA, nggak perlu datang, kita kirimkan mock up-nya secara digital, atau kalau misalnya dia minta sampel, kita yang bawain sampelnya kepada mereka. Terkait apa yang diinginkan customer kan Iya. nilai trust tadi ya. Iya.
Nah, itu cara membangunnya itu gimana sih? Susah bro, cara membangun itu susah banget. Cara membangun trust itu memang susah sih. Nggak semua perusahaan itu bisa membangun itu secara instan. Betul. Benar. Kepercayaan tuh nggak cepet ya dibangunnya. Iya, benar. Cuman mungkin yang bisa gue kasih jawaban di sini tuh testimonial sih. Gimana tuh? Coba diulangi dulu. Menurut gue udah cukup Closing banyak statement ya, cukup banyak udah pengalaman dari teman-teman gitu. Mungkin gue pengen denger satu kalimat atau satu paragraf yang memberikan memberikan dampak kepada kalian untuk rasa syukur gitu. Maksudnya rasa syukur kepada customer atau berterima kasih kepada customer tuh apa sih gitu. Oke. Ini kan nggak ada di skrip ya. Suruh mikir. Kayak statement kayak ya mau say things anything. Saya butuh jeda untuk mikir. Ya, set. Dikit. Kata-kata ini ya closing ya berarti ya bro ya. Jadi teman-teman, gue di sini AM berarti kan gue sebenarnya sales ya, menjual. Gue tuh selalu percaya apa yang gue yakinin itu pasti bisa gue jual, apapun itu, dalam konteks positif ya. iya. Terus di Sofia itu gue selalu menjaga, yang selalu teringat di gue ini gini. Ada salah satu quotes dari Bob Hui. Dia tuh bilang gini, sebagai AM, if you are not taking care of your customer, the competitor will. Maknanya apa? Jika gue sebagai AM tidak memberikan customer experience yang sangat bagus kepada customer itu bakal pindah ke tempat yang lain. Itu yang selalu gue pegang gitu. Makanya gue di sini gue sama Ilham selalu memberikan yang terbaik, service excellent yang terbaik kepada customer kita. Karena salah satu juga yang sering teringat di gue, bukan kuat yang bikin kita menang, menanglah yang bikin kita kuat. Itu sangat. Jadi salah satunya juga yang selalu gue inget dari salah satu motivatornya Sofia, dia tuh selalu mengatakan bukan kuatlah yang bikin kita menang, tapi menanglah yang bikin kita kuat. Kuat ini sebenarnya sangat dalam maknanya. Kuat dari sisi Sofia hingga saat ini itu karena kita selalu menang. Menangnya itu bukan seperti tim-tim yang, mohon maaf, ke toko-toko yang lain, tapi kita menang di customer. Kita menang trust di customer, kita menang di produk kita menang di pelayanan kita. Itu yang bikin Sofia kuat hingga saat ini, dan semoga ke depannya gitu. Itu mungkin ya dari gua. Thank you Bapak Alfa. Next bro, gimana closing statementnya? Oke, kalau dari gua sudah selesai di muda. Bicara soal usaha, ini kan kalau di Sofia itu kan bicara soal usaha, jangan ketawa dong. Bicara soal usaha ya Mas Rehan, Om Rehan. Oke, bicara soal usaha, Sofia itu lahir dari sebuah lahan kecil di sudut kampus sekitar tahun 2011-2013 ya, kurang lebih Mas Alfa ya. Iya benar. Itu dari fotokopian berbasis UMKM sampai akhirnya tuh bisa sebesar itu gimana ceritanya gitu. Jadi kayak aku malah jadi cerita. Bicara soal usaha Mas Rehan, Sofia ini lahir dari sebuah lahan kecil di sudut kampus Dramaga IPB yang tadinya itu berbasis UMKM ya, kecil, usaha menengah ke bawah gitu. Sebenarnya sih belum bisa dibilang UMKM sih, lebih ke arah kerja sampingannya seorang mahasiswa. Bener-bener ya. Jadi kalau selalu dia freelance ya, ya fotokopi gitu kerja kan. kesampingan mahasiswa. Nah, sampai akhirnya itu kan sepele ya, fotokopi yang berapa sih omsetnya gitu kan. Cuman owner kita ini nggak pernah nyerah gitu, dia mempelajari berbagai macam ilmu bisnis dan sebagainya gitu. Pada akhirnya yang tadi cuma fotokopian tumbuhlah jadi percetakan, tumbuhlah jadi jual kaos dan sebagainya, sampai akhirnya bisa tumbuh sampai sebesar sampai sekarang gitu. Nah, dari dinamika tumbuh kembang Sofia dari kecil sampai hari ini itu yang gue rasa itu perlu diapresiasi sih. Nah, yang gue percaya satu hal, tidak semua usaha itu, yang gue percaya itu
Tidak semua usaha itu dipermudah, tapi semua yang berusaha pasti akan berbuah. Gitu sih Mas Rehan. Good. Oke, kita pada akhirnya memasuki sesi-sesi penghujung acara atau penghujung dari perbincangan kita saat ini. Terima kasih untuk Mas Alfa juga Mas Ilham. Yeay, tepuk tangan. Thank you everybody. Kasih backsoundnya nanti. Iya, lebih rame. Closing statementnya itu kan tadi udah dari teman-teman ya. Jadi gue mencoba menangkap ilmu dari teman-teman yang tadi. Bahwasanya customer itu bukan cuman sekedar transaksional, betul. Lebih dari Customer itu juga adalah teman, adalah sahabat, adalah partner bisnis yang dimana kita melakukan servis secara menyeluruh. Jadi mau apapun hambatannya, pesan dari Mas Ilham dan Mas Alfa, berikanlah yang terbaik untuk semua dan seluruh customer, Iya. maupun yang potensi ataupun tidak. Treatmentnya semua sama. Karena jika semua dilakukan dengan hal-hal yang baik, dengan rasa keinginan yang tinggi, yang benar yang dibilang Mas Ilham, usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil yang kita dapatkan. Thank you. Selamat sore Bapak. Thank you bro. Thank you Bapak. Sama-sama.